Halo, perkenalkan nama saya Ingrid Yoselin Karina Kudadiri dari UPBJJ Pekanbaru dengan NIM 0519350118 akan mempresentasikan tugas kedua algoritma dan pemrograman saya. Pada tugas kali ini, kita akan membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan ada 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, golongan B, dan golongan C. Lalu di bawahnya ada syarat jika karyawan tersebut lembur maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Lalu ada inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, dan output atau tampilan ke layarnya adalah jumlah penghasilan, gaji golongan ditambah gaji lembur. Pada program kali ini sesuai dengan materi yang sudah diberikan oleh UT, kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, di sini saya ada programnya. Untuk programnya sendiri itu saya beri judul hitung gaji karyawan.java dan berada di tabel source. Yang pertama ini ada import Java util input mismatch exception. Di sini saya ada import Java util input mismatch exception. Sebenarnya di sini saya mengimpor fungsi yang ini itu adalah jika ada beberapa pengecualian jika sesuatu itu tidak sesuai. Dan lalu yang kedua itu ada import Java util scanner. Seperti biasa ini adalah scanner. Lalu di pernyataan berikutnya itu ada public class. Untuk public class ini itu adalah fungsinya menyatakan apakah kelas tersebut public atau private. Kemudian di sini kita berikan sesuai dengan judul filenya, yaitu hitung gaji karyawan. Kemudian di sini ada public static void, dimana ini bentuknya statis. Lalu di sini ada string. Lalu di sini scanner inputnya itu adalah new scanner system in, dan di sini data golongan itu dikategorikan sebagai string. String ini biasanya itu untuk yang tulisannya itu alfabet atau huruf. Lalu di sini ada integer yang biasanya digunakan untuk angka-angka tertentu. Lalu di sini ada double. Di sini saya menggunakan double karena sesuai dengan dummy data yang diberikan begitu. Lalu kemudian di sini ada sistem out print in, itu adalah pembahasan ketika kita sudah mencetak data tersebut. Sehingga di sini ada try. Di sini saya memberikan keterangan bahwa saya menggunakan next bukan next line itu karena saya ingin sistemnya itu aman dari sisa enter yang ada di terminal. Contohnya itu di sini sistem outprint, masukkan golongan karyawan, lalu golongannya itu input next to uppercase. Nah, di sini itu karena kalau kita mengikuti data yang ada di tugas itu golongannya ABC tertulis dengan huruf kapital atau yang bisa kita sebut dengan uppercase. Kemudian di bawahnya itu ada masukkan jumlah jam lembur hanya angka bulat karena memang menurut perintah tugas itu hanya ada kenapa bilangan bulat? Karena di perintah tugas itu hanya ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan lebih dari 5 jam. Dan memang cenderung jam lembur itu dihitung secara bulat, bukan per menit tapi per jam. Lalu kita lanjutkan. Untuk di sini, if golongan equals A, maka gaji pokoknya itu kan 5 juta untuk yang golongan A, 6.500.000 untuk golongan B, dan 9.500.000 untuk golongan C. Jadi if else itu adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi. Jika sesuatu itu kita golongkan sebagai A, maka akan mendapatkan hasil 5 juta. Seperti itu. Lalu di bawahnya ini ada sistem unprint in. Bagi golongan-golongan yang berada di luar dari A, B, atau C, maka akan keluar perintah golongan yang dimasukkan tidak valid. Kemudian untuk jam lembur, ini persen lemburnya ditulis dalam 0,30 alias persennya itu dibagi kembali sehingga jadi 0,30. Dan sama seperti sebelumnya, ini adalah penggunaan jika.
sehingga hal ini hanya bisa dipenuhi jika kita mengetik 1, maka yang keluar akan 0,30 dan berikutnya seperti penjelasannya. Dan jika persen lemburnya itu 0, maka tidak ada keluar apapun. Begitu. Dan kemudian di sini sebenarnya saya juga ada membuat untuk next to uppercase ini tuh dia nantinya walaupun kita menulis A kecil tetap akan terbaca karena seperti yang saya bilang tadi bahwa di situ juga ada input mismatch exception, sehingga itu fungsinya adalah jika ternyata tidak sesuai, program akan tetap berjalan. Oke, di sini kita coba run. Misalnya kita coba yang fungsi sebelumnya bahwa jika kita menulis A huruf kecil tetap berjalan. Oke, keterangannya meminta hanya angka bulat. Contohnya misalnya saya ketikkan 1. Di sini tertera bahwa golongan karyawan A dalam huruf kapital gaji pokoknya itu adalah 5 juta, lama lembur 1 jam, gaji lembur 1.500.000 dan hasil penjumlahannya itu benar. Sehingga dapat terbukti bahwa fungsi yang ada di dalam tugas saya sesuai dengan coding yang saya buat, di mana jika saya mengetik huruf kecil A, B ataupun C, itu akan keluar gaji pokoknya. Kita bisa coba sekali lagi. Misalnya kalau kita mengetikkan huruf yang tidak ada di dalam kategori, lalu kita mengetik asal, maka akan keluar pesan error golongan yang dimasukkan tidak valid sesuai dengan pesan yang ada di sini. Sistem outprint di bagian bawahnya di sini, print in X error golongan tidak valid. Itu adalah fungsi dari else yang terakhir. Sehingga kalau kita tidak memasukkan A, B ataupun C, maka pilihan terakhirnya adalah error golongan yang dimasukkan tidak valid. Baiklah, kesimpulan yang saya dapatkan dari tugas menghitung gaji karyawan menggunakan program Java ini adalah saya mempelajari bagaimana menggunakan if, else, if sesuai dengan kondisi yang diharapkan dan syarat yang telah ditetapkan. Terima kasih.